Rekaman ke-14. Ini kita sudah masuk di bab ketiga, yakni manfaat bacaan-bacaan istighotsah. Ada 28 ya. Tapi untuk selanjutnya nanti di bab 3 dengan tulisan manfaat bacaan-bacaan istighotsah tidak saya ulang-ulang ya. Jadi langsung misalkan rekaman ke-14. Nomor 1 bacaan istighfar, astagfirullahalazim. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita ulang lagi dari awal. Rekaman 14. Nomor 1 bacaan istighfar. Bunyinya astagfirullahalazim. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Muhammad, yaitu Quran surat ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallahu wa astaghfir lidzambika wa istaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Surat Muhammad ayat 19. Artinya, fa'lam, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, annahu la ilaha illallah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Wa istaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minati, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum, dan tempat tinggalmu. Wa mathwakum. Muhammad Quran surat ke-47 ayat 19. Selanjutnya di dalam An-Nisa Quran surat ke-4 ayat 106, Allah berfirman yang artinya, dan mohonlah ampun kepada Allah. Wastaghfirillaha, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Innallaha kana ghafuran, lagi Maha Penyayang, rahiman. Wastaghfirillaha innallaha kana ghafuran rahiman. Suratun Nisa ayat 106. Selanjutnya di dalam An-Nisa lagi Quran surat keempat ayat 110, Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, waman ya'mal su'an, dan menganiaya dirinya, au yazlim nafsahu, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, thumma yastaghfirillaha, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun, yajidillaha ghafuran, lagi Maha Penyayang, rahiman. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima. Suratun Nisa ayat 110. Ayat Al-Quran yang memerintahkan agar seseorang beristighfar ini sangat banyak jumlahnya. Kiranya 3 ayat tersebut di atas sudah cukup dijadikan landasan atau dasar bagi kita. Demikian juga banyak hadis yang menerangkan perintah dan keutamaan membaca istighfar. Di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, demi Allah, wallahi, sesungguhnya aku mohon ampun, ini la astaghfirullah, dan bertaubat kepada Allah, wa atubu ilaihi, dalam sehari fil yaumi lebih dari 70 kali, aktsara min 70 marratan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi
aktsara min 70 marratan. Rawahu Al-Bukhari. Selanjutnya di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melanggengkan istighfar, man lazimal istighfara, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari segala kesulitan. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, kebebasan dari segala kesusahan. Wa min kulli hammin farajan, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Rawahu Abu Dawud. Dari ayat dan hadis di atas, kita mengetahui bahwa istighfar adalah suatu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad tidak punya dosa sedikit pun, karena beliau seorang yang maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa. Walau demikian, untuk dijadikan contoh oleh umatnya, beliau selalu beristighfar dan mohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali setiap hari. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang banyak dosa dan salah, tentunya harus lebih banyak beristighfar kepada Allah. Melanggengkan mudawamah istighfar, manfaatnya akan kembali kepada orang yang melakukannya, baik kehidupannya di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dengan istighfar, kita berharap mendapat bimbingan langsung sekaligus ampunan dari Allah, sehingga tidak terjerumus terus-menerus dalam lumbung dosa yang kelak menjadi sebab kita sengsara. Penulis pernah menerima dan mendengar hikayah dari guru penulis Al-Maghfur lahu, Kiai Musta'in Romli. Beliau pernah menceritakan kisah seorang imam besar, yaitu Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Suatu hari Imam Ahmad transit di sebuah desa. Di tengah perjalanannya menuntut ilmu. Walaupun nama seorang imam besar seperti Imam Ahmad sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat, tetapi pada zaman itu tidak semua orang kenal wajah beliau. Di desa itu, Imam Ahmad ingin istirahat di sebuah masjid, tapi tidak diperbolehkan oleh penjaga masjid. Beberapa kali Imam Ahmad memohon kepada penjaga masjid, tapi tetap saja tidak diizinkan, hingga akhirnya Imam Ahmad sempat diusir dari masjid itu. Kemudian Imam Ahmad pun terpaksa keluar dari masjid tersebut. Di luar masjid beliau bertemu dengan seorang tukang roti. Si tukang roti mempersilahkan Imam Ahmad menginap di rumahnya. Setelah Imam Ahmad berada di rumah si tukang roti, beliau selalu memperhatikan mulut si tukang roti yang selalu berkomat kamit dan tidak pernah berhenti melafalkan Astaghfirullahalazim. Karena itulah kemudian Imam Ahmad bertanya kepada si tukang roti, apakah kamu mendapatkan keberkahan dari kebiasaanmu beristighfar ini? Si tukang roti menjawab, iya, berkahnya adalah tidak ada satu doa pun yang aku mohonkan kepada Allah kecuali Allah kabulkan. Ia melanjutkan, kecuali satu hal, saya pernah mendengar keagungan seorang imam yang bernama Ahmad bin Hanbal. Saya pernah berdoa kepada Allah agar aku dipertemukan dengan imam itu. Namun sampai saat ini saya belum bertemu dengan beliau. Subhanallah. Imam Ahmad berkata, Allah tidak pernah mensirnakan harapanmu. Allah telah memaksa Ahmad bin Hanbal untuk diusir dari masjid dan ditarik kepadamu agar bertemu denganmu. Masya Allah. Alangkah bahagia dan bersyukurnya si tukang roti tersebut mendengar ucapan sang imam. Ia tidak hanya bisa bertemu, namun juga bisa menjamu dan melayani sang imam idolanya di rumahnya sendiri. Akhirnya doa si tukang roti untuk bertemu Imam Ahmad terkabul. Berkah ia selalu mengucapkan kalimat istighfar. Alhamdulillah. Demikian adalah rekaman ke-14.
Terima kasih.